Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita awali pertemuan kita, perjumpaan kita ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dari lisan kita tapi juga dari lubuk hati kita secara tulus, bahwa kita betul-betul merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak nikmat dari Allah kepada kita semuanya, sehingga kita masih diperkenankan oleh Allah pagi hari ini berkumpul bersama di masjid yang mulia ini untuk belajar Al-Quran yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan itu bisa mengantarkan kemuliaan kita, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini termasuk dari golongan umatnya Kanjeng Nabi yang mencintai dan dicintai oleh beliau sehingga mendapatkan syafaat min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, kita pagi hari ini lanjut terakhir kemarin sampai ayat 6 atau 7 6 setengah 6 setengah 7 ya. Sampai ayat 7 belum selesai. 6 setengah pundi ini. 6 setengah 7 belum selesai. Ya, hari ini kita akan mengulang kembali. Monggo kita murajaah terlebih dahulu mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 sampai ayat 6 setengah nggih. Mboten laras nggih. Laras 6 terus kemudian 7-nya belum selesai, ngoten dados 6 setengah. Kita sampai ayat 7 terakhir sampai kata napa? Khusumah. Baik, kita ulangi dengan ta'awun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah kadzabat thamud wa 'adun bil qari'ah. Alhamdulillah. Ini
Kemarin sampai husuma, ya. Hari ini kita akan coba sedikit mengulangi kembali dari apa yang sudah kemarin kita hafalkan, ya. Nanti kemarin waktu disampaikan rekamannya di HP ini mati, nanti saya nyuntulun jenengan kalau ada yang melihat HP-nya ini mati, mangke jenengan sampaikan wonten operator ini. Alamin nyuntulung mangke. Kalau pas mati jenengan pencet lagi. Kadang-kadang mati. Ini kok mati iki. Iya, itu kok berarti bukan karena memorinya. Saya cek memori juga masih penuh. Baik. Ya, kemarin kita di ayat 6 mulai wa amma adun fa uhliku birihan sarsarin atiyah, itu hampir mirip dengan ayat 5 nggih. Fa amma samudu fa uhliku, sama-sama fa uhliku. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan azab kepada kaum Samud, itu mendapatkan azab berupa petir yang menggelegar. Dan kaum Samud itu masih ingat kaumnya Nabi sinten? Nabi Saleh. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh yang sudah diberikan mukjizat berupa apa? Unta, tapi kemudian untanya justru dibunuh oleh mereka. Padahal mereka sudah diberikan keleluasaan boleh minum dari susu, air susunya unta itu boleh diperes, boleh diambil, dan itu banyak. Satu ekor unta itu bisa untuk satu kampung, bisa diminum. Dan karena itu untuk menunjukkan kepada mereka yang awalnya mengatakan itu sihirnya Soleh, ini sihir, tapi sihir kok bisa diminum, bisa mengenyangkan gitu kan. Kemudian akhirnya mereka banyak yang menikmati susu untanya itu. Nah, tapi karena ada persyaratan boleh ngambil, tapi ada satu hari dari satu minggu itu, satu pekan itu, satu hari untanya ini harus dibiarkan minum dari sungai yang ada di situ tanpa boleh ada siapapun yang meminum air di sungai itu pada hari yang sama. Itu syariat pada zaman Nabi Soleh. Tapi syariat itu kemudian dilanggar oleh mereka, bahkan kemudian untanya dibunuh oleh kaum mereka sehingga kemudian diberikan azab. Jadi azabnya Allah bukan azab karena membunuh untanya itu semata, tapi karena membunuh unta itu sebagai bagian dari ketidaktaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas syariatnya. Ketika melanggar syariat kemudian oleh Allah diazab. Begitu juga ketika Nabi Hud memiliki kaum namanya kaum Ad. Kaum Ad tidak taat kepada Allah, kemudian diazab oleh Allah berupa sorsorin, angin yang sangat dingin, kemudian atiyah, sorsorin atiyah yang sangat dingin, yang sangat kencang selama berapa hari? Sab'a layalin, 7 malam, sama niyata ayamin, 8 hari, 8 hari, 7 malam 8 hari, husuma, terus menerus. Bayangkan 5 menit mawon kenging puting beliung itu aja sudah porak-poranda. Kenging angin lesus niku pun ndak karu-karuan. Lah ini 7 malam 8 hari terus-terusan. Mereka yang awalnya kokoh kuat, akhirnya tidak mampu menahan itu. Mereka semuanya mati mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemarin fahmil Qur'annya sudah kita ulangi mulai husuma niku nggih, kita ulangi lagi fahmil Qur'annya pada fatoro. Ikuti saya. Fa maka taro engkau melihat al qauma kaum fiha di dalamnya sar'a bergelimpangan. Jadi ini menjelaskan kaum Ad itu tadi yang mendapatkan azab berupa sorsorin atiyah, maka engkau melihat mereka kaum itu al-qauma yaitu kaum Ad itu bergelimpangan.
ka'annahum seakan-akan mereka a'jazu batang nakhlin kurma khawiyah yang tumbang. Ya. Jadi ketika mendapatkan itu semuanya, azab berupa angin selama 7 hari 8 malam, gedung-gedung bangunan yang kokoh yang mereka buat, yang mereka merasa yakin tidak ada satupun yang bisa menghancurkan gedung karena memang besar-besar. Mereka ahli arsitektur luar biasa. Dari batu-batuan yang ada di pegunungan kemudian mereka ambil, kemudian mereka tata sampai sedemikian rupa menghasilkan bangunan atau gedung yang sangat kuat pada saat itu. Nah, itu mereka yakin tidak bisa hancur, tapi kemudian akhirnya mereka fatarul qauma fiha sur'a bergelimpangan, dan orang-orang kaum Ad ini orangnya gagah-gagah besar-besar. Jangan bisa bayangkan seorang kuli yang memiliki kemampuan mengangkat batu yang begitu besarnya. Mereka tingginya seperti pohon kurma, ya. A'jazu nakhlin, mereka tumbang bagaikan tumbangnya pohon kurma yang bergelimpangan. Kita lanjutkan. Fahal maka apakah taro engkau melihat lahum di antara mereka min dari baqiyah tersisa. Baqiyah itu dari kata baqo. Baqo itu napa? Kekal, lawannya fana. Jadi baqiyah kekal. Engkau apakah melihat di antara mereka ada yang kekal, ada yang hidup? Maksudnya seperti itu, ada yang tersisa hidup. Nah, tidak ada, mereka semuanya tidak satupun tersisa, mati karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syariatnya Nabi zaman dulu niku ngaten. Kalau tidak manut kalian perintah Allah, kemudian Nabi mereka menyampaikan kepada Allah, ya Allah turunkan azab. Jenengan lek dingaten itu sepundi coba. Bendina sik nglakoni maksiat diomongi ojo rasan-rasan ngono. Rasan-rasan diazab oleh Allah, mulutnya mimiran. Tapi Nabi Muhammad niku Masya Allah begitu kasih sayang kepada kita, ya. Jadi itu saking sayangnya, bahkan ketika Nabi Muhammad itu oleh orang-orang kaum-kaum yang menentang itu dilempari batu sampai kemudian berdarah-darah, sampai malaikat gregeten niku pripun jenenge malaikat iso gregeten Kanjeng Nabi niki jenengan kados ngaten, dilempari batu sampai keluar darah, dihina-hina, dikatakan orang gila. Niki kula bleki mawon kalih gunung ngaten. Ojo malaikat, ojo. Fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu, pasti mereka akan mencintaiku. Ngoten pripun. Nah, benten nggih dengan zamannya nabi-nabi terdahulu. Niki pripun nggih kula bleki. Blekono ngoten. Nggih. Jenengan ora nggih ngaten. Ah wis blekono, ora gunung kae barang blekno pisan. Saking gregetane ya. Ini ku Kanjeng Nabi begitu sayangnya kepada umatnya. Bahkan ada orang munafik yang di Madinah itu, dia setiap hari itu selalu memfitnah. Dia masuk Islam, ya, masuk Islam, tapi kemudian terus saja menghina, memfitnah Kanjeng Nabi, dan kemudian itu diprovokasi, napa? Dielek-elek di masyarakat Madinah waktu itu. Ya. Tapi pada saat dia mati, ya, anaknya orang munafik ini tadi, ini kan anaknya masuk Islam. Anaknya itu minta tolong kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, ayah saya meninggal, saya minta tolong jenengan, saya minta jubahnya jenengan nggih.
jubahnya jenengan dipakaikan di jenazahnya ayah saya. Kersane nopo? Engko ben ora disiksa ning jero alam kubur. Ngoten. Nggih malaikat badhe nyiksa terus ndelok, lho kuwi jubahe Kanjeng Nabi eman-eman arep disiksa. Ngoten. Sampai punya pemikiran seperti itu. Nggih. Dan betul lah, kita kan jubahnya itu berupa surat Al-Mulk nggih. Begitu mau dipukul ngaten ada Al-Mulk yang membantu ora sida. Alhamdulillah. Jenengan sing pun apal surat Al-Mulk niku alhamdulillah nggih. Nah. Niku kalih Kanjeng Nabi jubahe disukakne. Ngoten. Terus kemudian sik mboten ngoten. Kanjeng Nabi nyuwun tulung jenengan useri kalian ludah panjenengan. Kersane niki mangke mboten disiksa kalian malaikat. Dioseri kalian Kanjeng Nabi ludahnya niku dioserkan di jenazahnya orang munafik itu tadi. Ngoten. Bahkan kemudian anaknya ini bilang, ya Rasul minta tolong saya ini disolati. Ngoten. Padahal harusnya orang munafik ini tidak boleh disolati pada saat itu. Ini semua sahabat sudah pada protes. Ini orang munafik ya Rasul, engkau dia masih beragama Islam. Disolati, kemudian tapi turunlah ayat yang melarang Nabi Muhammad menyolati orang munafik. Ngoten. Kalau tidak ada ayat itu turun, Nabi Muhammad itu mau menyolati dan itu tadi sudah diberikan jubah, sudah dioseri dengan air liur beliau. Saking beliau penuh dengan welas asih. Padahal sudah berkali-kali dihinakan. Ngoten. Begitu sayangnya, bayangkan betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada orang munafik aja seperti itu, apalagi kepada panjenengan semuanya. Yang setiap saat membacakan sholawat kepada beliau. Terus jenengan mau sholawat niku betul-betul rasakan cintanya panjenengan kepada Rasul dari lubuk hati. Nah, itu Rasul niku sekarang mboten wafat nggih, tetap hidup dan tetap hidup. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang mati syahid itu mereka tidak mati, mereka hidup, mereka tidak ada di alam kubur, mereka bisa berjalan-jalan di alam dunia ini. Shopping sing dibelanjakne nopo? Mboten butuh wunan, mboten butuh. Ngaten, nggih. Dan niki kalau wingi nggih ada hadis yang disampaikan nggih disampaikan dan kemarin dijelaskan juga oleh Gus Bahak bahwa Kanjeng Nabi niku memohonkan ampun kepada Allah bagi hambanya yang melakukan dosa. Makanya Imam As-Sauri itu salah satu ulama yang pada saat itu beliau hidup tidak pernah banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena beliau yakin beliau sudah didoakan setiap saat oleh Rasulullah, oleh Kanjeng Nabi. Ngaten nggih. Jadi saking sayangnya Kanjeng Nabi kepada kita semuanya. Jenengan pun angsal bantuan doa pun dadi wong Islam pun pewenak. Syafaati Quran jenengan angsal, syafaati Kanjeng Nabi mau sholawat angsal, doanya Kanjeng Nabi. Itu semuanya dibandingkan dengan kaumnya Nabi Soleh, kaum Ad ini tadi, maka jenengan harus perbanyak untuk bersyukur. Alhamdulillah. Mas ya utangnya orang lunas-lunas. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jenengan waos mulai sakharaha sampai khusuma. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Baik, kita lanjutkan. Fataral qawma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية Saya rangkai
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Satu nafas. Baik, iya. Kita ulangi lagi, saya penggal kadang. Fataral qauma fiha sar'a. Sambil lihat terjemahan fataral qauma fiha sar'a. Sekali lagi. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Baik, perhatikan ka'anna itu dengung. Kemudian hum ke a tidak boleh dengung. Hum a langsung tidak boleh. Ka'annahum a itu terlalu dengung. Nggih. Cukup hum a. Kemudian a ain. Ketika disukun ain itu mengalir, tidak boleh berhenti langsung a. Tidak boleh. Tidak boleh a jazun tapi a jazun. Nggih. A jazun. Jadi mengalir ini namanya sifat bainiyah. Saya berikan sedikit tambahan tajwid. A'jazun. Kalau mengalir ini namanya bainiyah. Kalau hamzah itu harus berhenti. Misalnya mu'minun, mu hamzah disukun harus berhenti. Namanya sifatnya syiddah. Jadi kalau jenengan membaca ain yang disukun dia langsung berhenti, maka itu menghilangkan sifatnya dari ain tersebut karena sifatnya dia mengalir atau bainiyah. A'jazun, jadi bukan a'jazun. Sedikit tambahan bagi panjenengan yang tajwidnya mulai semakin baik. Kemudian jazun, jazu, zu pendek, jazunah langsung, zunah pendek. Kemudian nakhlin kha niki nakh pakai kha. Kalau membacanya nahlin, kalau menjadi nahlin menjadi ha itu artinya lebah. Nahlin. Nah, beda satu huruf, titiknya hilang, tempatnya keluar, kha-nya berubah menjadi ha. Nahlin, ha itu tempatnya di tengah. Kalau nakh, kha tempatnya di atas. Beda sedikit saja maknanya sudah berbeda. Ngoten nggih. Nah. Nakhlin lin khawiyah. Hati-hati lin ke kha tidak boleh mantul. Nakhlin khawiyah. Tadi nggih? Baik. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Silakan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Baik, kemudian nakh itu sifatnya ya mengalir dia. Kalau tadi ain mengalirnya namanya bainiyah, dia mengalir tapi tidak panjang. Aja. Kalau kha sifatnya mengalir namanya rakhawah, mengalir agak panjang. Nakhlin tidak boleh berhenti. Nakhlin khawiyah. Nah, kalau ketika berhenti nakhlin dia kehilangan sifat rakhawah namanya. Nggih. Nakhlin khawiyah, Masya Allah. Jenengan di sini wis oleh hafalan, oleh tafsire, oleh tajwide komplit. Nggih. Nah, baik. Nakhlin kha sifatnya tebal. Jadi ketika berhenti tidak boleh sambil tersenyum, bukan nakhlin, tapi mulutnya juga mboten monyong, bukan nakh, tapi mulutnya biasa mawon. Nakh.
nakhlin, boten mesem nggih boten mecucu, sifatnya tebal. Jadi boten usah diayu-ayu nih, nakhlin sambil mesem malah salah. Nggih. Nakhlin ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Silakan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Iya, ketika mengucapkan kha tidak perlu sambil mencucu kha, tapi cukup kha. Khawiyah, ngaten. Khawiyah bukan khawiyah. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Lagi lihat terjemahan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sekali lagi. Baik, saya rangkai. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Moga. Sekali lagi. Baik. Fahal tara lahum min baqiyah. Baik, niku dengung nggih, lahum dengung, kemudian mimba itu juga dengung. Kalau di mushaf jenengan warnanya merah dan biru. Nah, itu semuanya didengungkan. Lahum mimba. Fahal tara lahum min baqiyah. Lagi. Baik. Sekarang dirangkai, monggo, mulai fataral qauma sampai fahal tara. Wahid, ithnani, thalatha. Baik, perhatikan ayat 7. Ada dua hal yang perlu diperbaiki. Saya senang kalau suaranya keras ini, jadi saya tahu, oh ini saya sing keliru dibetulkan. Yang pertama pada kata fataral qauma. Fataral lam sukun, tidak boleh mantul. Bukan fataral qauma. Nah, itu ditahan. Jangan sampai fataral, tapi fataral qauma. Fataral qauma. Ngerti nggih? Yang kedua pada kata nakhlin khawiyah. Nakhlin kha, lin tanwin ketemu dengan kha itu izhar, sama penyakitnya, tidak boleh mantul. Nakhlin khawiyah. Lagi nakhlin kha itu mantul. Nakhlin kha, jadi ditahan. Nakhlin kha, nakhlin khawiyah. Ngaten nggih? Coba sekarang silakan dibaca lagi ayat 7 dan 8. Perhatikan pada mantul-mantul tadi. Wahid, ithnani, thalatha.
Alhamdulillah sudah mulai hilang mantulnya. Monggo diulangi lagi. Wahid itsnani tsalatsa. Baik, iya. Sekali lagi jangan baca kemudian ditutup mushafnya. Wahid itsnani tsalatsa. Alhamdulillah. Silakan ditutup mushafnya, hanya 1,5 baris saja. Insyaallah hafal. Baik. Fataral qauma. Silakan. Famaka taro, engkau melihat al qauma, kaum, yaitu engkau melihat kaum Ad itu tadi. Fataral qauma fiha sar'a. Fiha di dalamnya. Jadi di dalam 7 malam 8 hari tadi. Fiha mengapa? Sar'a, bergelimpangan. Fiha sar'a. Fataral qauma fiha sar'a. Lagi. Ka'annahum a'jazu. Ka'anna, seakan-akan, hum mereka, a'jazu batang, ka'annahum a'jazu. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Baik. Sekali lagi. Ka'annahum jazu batang, nakhlin kurma, khawiyah yang tumbang. Ngoten nggih? Fataral qauma fiha sar'a. Monggo. Fataral qauma fiha sar'a. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Rangkai sekarang. Fataral qauma fiha Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Monggo. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية.
Sekali lagi. Lanjutkan ayat 8, yadainya fahal, fahal taro, fa maka hal apakah, fahal maka apakah, taro engkau melihat, fahal tara lahum, monggo, fahal tara lahum, apakah engkau melihat mereka, fahal tara lahum, mim baqiyah, mim dari baqiyah, orang-orang yang kekal atau tersisa atau masih baqo, masih hidup. Mim baqiyah, fahal tara lahum mim baqiyah, lagi, sekali lagi, baik, saya rangkai. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Lagi, baik, sama nafal. Masya Allah, mantap sekali. Nggih. Sekarang kita sempurnakan ayat 7 penuh. Nggih. Mulai sakharaha. Saya baca dulu. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Monggo. Baik, sekarang sambil membayangkan maknanya. Sakhara menimpakan ha, sakharaha alaihim, ya, menimpakan apa yang ditimpakan ha itu sorsorin atiyah itu tadi, ya, ditimpakan alaihim kepada mereka kaum Ad. Sab'a layalin, apa? 7 layalin malam, sab'a layalin 7 malam. Wa thamaniyata, napa? 8 ayamin hari, husuma terus menerus, ngaten nggih. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Monggo. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية
fataral qauma sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Baik, saya rangkai nggih, fokus nggih, fokus. Mulai sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Monggo. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Baik, ngeten nggih. Ini kita berhenti di khusuma, kemudian kita lanjutkan di fatara. Meskipun di dalam mushafnya tidak ada tanda waqaf. Kemarin saya jelaskan nggih. Jadi penjenengan kalau tidak ada tanda waqaf itu harus mengulang dari sebelumnya, ayat sebelumnya. Tapi di dalam mushaf yang lain ini ada di situ tanda waqafnya shad lam. Artinya boleh berhenti tapi terus lebih baik, ngeten. Jadi kalau nafasnya kuat itu lebih baik terus. Lalu berhentinya di mana seharusnya? Berhentinya ketika khusuma terus, khusuma fataral qauma fiha sar'a sampai di sar'a. Baru kemudian mengulangi fataral qauma fiha sar'a, harusnya seperti itu. Tapi kemarin dicoba dengan sakharaha sampai fiha sar'a pun menggeh-menggeh. Jadi kita ambilkan dari mushaf yang lain yang di situ ada waqaf shad lam. Jadi di sini tidak ada waqafnya. Nanti kalau ditanya, loh, iku ning kono mandek ora nek waqafi. Ini ada istihad lain di Quran mushaf yang lain itu ada waqafnya shad lam. Ngaten nggih. Ya, jadi bukan sembarang berhenti. Ya, kalau dulu saya berhenti waktu di Biljati di khusuma saya ulangi, ternyata itu kurang tepat. Khusuma fataral qauma itu kurang tepat. Jadi tepatnya di sar'a berhentinya. Ngaten. Baik, saya baca lagi, fokus nggih. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Silakan. Lagi. Baik, ayat 8. Fahal tara wahid ithnani thalatha. Fahal tara lahum mim baqiyah. Lagi. Fahal tara lahum mim baqiyah.
Baik, silakan kita ulang 3 kali. Sebelum diulang 3 kali, saya baca dulu. Perhatikan di tempat mana jenengan lupa, berhenti di situ. Berhenti dan perhatikan huruf apa yang harus jenengan ingat yang membuat jenengan lupa. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Langsung 3 kali. Wahid, itnani, thalatha. Alhamdulillahirabbil alamin. Di rumah perhatikan tadi ada kesalahan tetap di yang mantul. Bagi yang merasa yang mantul tidak merasa memang. Jadi caranya disetorkan temennya. Jadi temennya yang nanti bisa tahu, oh ini mantul. Contoh ayyamin khusuma. Nah itu ayyamin, ada minne. Itu biasanya di idhar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah kita satu halaman pertama sudah selesai. Jadi dengan mantapkan, kita tidak akan setoran di sini karena terlalu pendek. Kita akan lanjutkan di halaman berikutnya pada pertemuan berikutnya. Jadi sebelum masuk di halaman berikutnya, di sana nanti banyak sekali kemiripan-kemiripan antara ayat satu dan yang lain. Jadi bukan berarti susah buatan, tapi hanya perlu fokus saja, perlu diulang-ulang saja. Nah, untuk itu halaman pertama harus dimantapkan terlebih dahulu. Ngaten, kita akhiri bersama-sama pagi hari ini dengan doa khatmil Quran. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam belajar, difahamkan, diluaskan ilmunya, dan kita terus diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Allahumma arhamna
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.